adik-adik, jumpa lagi bersama kakak ya. Oke baik adik-adik, sekarang kita akan mempelajari materi permasalahan ekonomi. Nah baik adik-adik, berbicara tentang masalah ekonomi tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Contoh konkretnya dalam lingkungan keluarga, adik-adik sering mendengar keluhan dari orang tua berkaitan dengan uang sekolah adik-adik, untuk memperoleh makan minum. Nah itu yang dinamakan dengan permasalahan ekonomi. Adik-adik, permasalahan ekonomi muncul akibat adanya kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu apa, adik-adik? Kebutuhan manusia di sini merupakan sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia itu sendiri, atau untuk mencapai tujuan kesejahteraan hidup manusia itu sendiri, adik-adik. Nah, kebutuhan manusia itu sangat banyak adik-adik. Di sini ada 4 macam kebutuhan manusia. Yang pertama ada kebutuhan berdasarkan tingkat identitasnya. Kebutuhan berdasarkan tingkat identitasnya di sini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan primer, apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer adik-adik? Kebutuhan primer di sini merupakan kebutuhan yang harus diutamakan terlebih dahulu adik-adik. Kebutuhan yang harus diutamakan terlebih dahulu, misalnya kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, pakaian, itu yang harus diutamakan terlebih dahulu. Yang kedua ada kebutuhan sekunder adik-adik. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang dapat terpenuhi setelah kebutuhan primer telah terpenuhi. Kebutuhan sekunder di sini misalnya setelah kita mempunyai rumah, kita membeli perabotan rumah tangga, membeli TV, dan membeli alat-alat rumah tangga lainnya. Itu yang dinamakan dengan kebutuhan sekunder. Selanjutnya ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier di sini merupakan kebutuhan yang dapat terpenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Nah, kebutuhan tersier di sini merupakan kebutuhan barang mewah ya adik-adik, seperti membeli mobil, emas. Itu yang dinamakan dengan kebutuhan tersier. Nah, selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan sifatnya adik-adik. Kebutuhan berdasarkan sifatnya di sini ada kebutuhan jasmani dan ada juga kebutuhan rohani adik-adik. Kebutuhan jasmani di sini berkaitan dengan diri kita sendiri, berkaitan dengan apa yang dapat kita rasakan. Contohnya kita mendengarkan musik, refreshing, jalan-jalan, itu yang dinamakan dengan kebutuhan jasmani. Selanjutnya ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani di sini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan agama kita. Misalnya bagi yang agama Katolik ke gereja, Muslim ke masjid, dan agama-agama yang lainnya. Itu yang dinamakan dengan kebutuhan rohani adik-adik. Nah adik-adik, selanjutnya ada kebutuhan menurut waktu. Jadi kebutuhan menurut waktu di sini dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang adik-adik. Nah, kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang dapat kita perolehi sekarang. Misalnya ketika kita mendapat masalah. Contoh kita sakit, kita jatuh sakit. Jadi kita harus mendapatkan obat sekarang untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita. Itu yang dinamakan dengan kebutuhan sekarang. Selanjutnya kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang di sini, misalnya kebutuhan apa yang kita lakukan sekarang dapat kita tuai di waktu yang akan datang. Misalnya kita menabung dari sekarang untuk kepentingan yang akan datang. Misalnya kita untuk membuka usaha di waktu yang akan datang, untuk biaya kuliah di waktu yang akan datang. Itu yang dinamakan dengan kebutuhan yang akan datang. Nah, selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan berdasarkan subjeknya di sini ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adik-adik. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan diri kita sendiri, yang dapat kita rasakan sendiri. Itu yang dinamakan dengan kebutuhan individu. Sedangkan kebutuhan kelompok, kebutuhan kelompok di sini misalnya kebutuhan yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Di sini contohnya jalan raya, rumah sakit, tempat ibadah,
lingkungan sekolah, itu yang dapat dirasakan oleh kita semua, oleh banyak elemen masyarakat. Nah, itulah 4 macam kebutuhan atau macam-macam kebutuhan manusia. Selanjutnya kita lihat ada kelangkaan adik-adik. Adanya kebutuhan manusia yang sangat banyak dan menyebabkan kelangkaan. Nah, kelangkaan di sini yang dimaksud dengan kelangkaan itu apa adik-adik? Yang dimaksudkan dengan kelangkaan itu merupakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, sedangkan di sisi lain kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas. Itu yang menyebabkan kelangkaan adik-adik. Nah, di sini ada juga faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama, ulah manusia sendiri. Itu yang menyebabkan kelangkaan sendiri. Yang kedua, kurangnya sumber daya alam yang tersedia. Itu yang menyebabkan kelangkaan juga adik-adik. Nah, itulah ada 2 faktor yang menyebabkan kelangkaan terjadi. Nah, adik-adik, selain kelangkaan kita lihat ada menentukan pilihan ekonomi. Menentukan pilihan ekonomi itu yang seperti apa adik-adik? Jadi kita menentukan barang yang harus kita utamakan terlebih dahulu yang menurut kita penting ya adik-adik. Misalnya tadi kakak sudah menjelaskan ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kita utamakan kebutuhan primer, setelah itu kebutuhan sekunder, dan terakhir kebutuhan tersier adik-adik. Itu yang dinamakan dengan menentukan pilihan ekonomi. Nah adik-adik, selanjutnya ada biaya peluang adik-adik. Di sini biaya peluang merupakan biaya yang dikorbankan oleh seseorang demi memilih suatu pilihan lainnya. Misalnya di sini setelah tamat SMA, Fatmi ditawar bekerja di warnet dengan gaji 2.500.000. Fatmi juga ditawar bekerja di suatu toko buku dengan gaji 2.800.000. Namun di sisi lain, Fatmi lebih memilih untuk membuka usaha dengan total keuntungan yang akan diperoleh sebesar 3 juta adik-adik. Nah, di sini biaya yang dikorbankan oleh Fatmi adalah 2.800.000 karena dia memilih 3.800.000 adik-adik. Nah, itu yang dinamakan dengan biaya peluang. Oke, baik adik-adik, ingin belajar mengenai soal-soal biaya peluang lebih luas lagi, nanti baru kita belajar bersama-sama ya adik-adik. Itu saja materi yang dapat Ibu jelaskan. Sekian dulu ya adik-adik.